Hai sahabat servis, Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kipas angin tornado, yang mana kipas angin ini tidak mau berputar. Baik, kita akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kerusakan dari kipas angin tornado ini. Nah, di sini saya coba berikan sumber, namun kipas tidak berputar dan kita bisa dengarkan secara seksama. Di sini terdapat suara dengungan saja pada dinamonya ini, mesinnya. Nah, seperti ini. Jadi hanya mendengung saja kerusakannya. Untuk kecepatannya, apabila kita arahkan ke kecepatan yang tinggi, sama sekali tidak berputar juga. Jadi hanya mendengung. Nah, seperti ini kerusakannya. Jadi kipas angin ini tidak berputar, hanya mendengung saja ya. Oke, saya coba cabut dulu sumbernya. Dan untuk proses perbaikan kipas angin tornado ini, yang pertama kita harus lepaskan terlebih dahulu pengait kancingan pada keranjangnya ini. Kita coba lepas. Dan untuk melakukan proses pelepasan mesin kipas ini, kita harus lakukan step demi step karena sedikit berbeda dengan kipas angin pada umumnya. Baik, setelah itu kita coba perhatikan di bagian bawah sini terdapat baut pengunci. Nah, ini harus kita lepas terlebih dahulu karena sifatnya bentuknya kecil bautnya, jadi tidak begitu terlihat ya. Oke, setelah pengancing baut ini terlepas, maka keranjang bagian depan baru bisa kita lepas ya. Oke, sudah terlepas untuk keranjang bagian depannya. Lalu di bagian kipasnya ini kita pastikan. Nah, di sini ternampak untuk proses pergerakan fan-nya ini sangat keras ya. Jadi terjadi cekat, lengket. Nah, seperti ini. Jadi tidak lancar. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa kipas ini menjadi tidak bisa berputar, hanya mendengung saja. Dan untuk membuka baling-baling ini, di bagian bawahnya terdapat baut yang harus kita lepas. Nah, ini bautnya. Oke, setelah baut ini terlepas, untuk baling-baling fan-nya ini sudah kita lepas. Selanjutnya kita lakukan pelepasan keranjang bagian belakangnya ini. Nah, ini di bagian keranjang ini terdapat skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Dan untuk melakukan proses pembongkaran fan tornado ini memang sedikit berbeda ya teman-teman, karena step-stepnya agak sedikit berbeda. Untuk itu di sini saya akan coba lakukan pembongkaran step demi step. Baik, untuk as pada dinamo ini, di sini saya coba putar, sangat terasa berat. Jadi ada masalah memang antara as dengan bushingnya ini, lengket sepertinya ya. Jadi kita harus melakukan pembongkaran di bagian casing keseluruhannya ini. Nah, untuk melakukan pembongkaran di sini ada tongolan. Di dalam tongolan ini ada skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, ini adalah pengendali untuk swingnya nih, harus kita lepas terlebih dahulu. Baik, kemudian di bagian belakang di sini ada baut lagi ya yang harus kita lepas. Namun setelah kita lepas baut ini, kapnya belum bisa kita bongkar karena di bagian depannya di sini ada klem. Nah, klemnya ini harus kita kendorkan terlebih dahulu. Di sini ada kurang lebih sekitar 4 klem pengunci pada bagian cover depan dan belakangnya ini. Oke, setelah kita kendorkan tinggal kita lepas. Nah, sudah nampak ya isi dalam dari dinamo kipas tornado ini.
Ya, seperti ini. Untuk kapasitor kondisinya normal. Kemudian di sini ada pengendali swingnya ini. Di sini ada baut yang harus kita kendorkan terlebih dahulu. Dan untuk proses pelepasan ini apabila terasa sulit ya, jangan dipaksa, lewatkan saja dulu untuk proses ini karena sedikit berbeda. Jadi untuk ankle swingnya ini jangan dipaksa karena gampang patah. Kita lewatkan saja apabila sulit dibongkar. Dan kita lanjut mulai melakukan proses pelepasan pada bodi dinamo ini. Di sini ada 4 baut ya, 4 baut yang harus kita lepas. Karena memang untuk melakukan pembongkaran dinamo ini kita harus hafal dulu step demi stepnya. Karena kalau belum hafal maka kita akan kebingungan dalam melakukan pembongkaran ya. Oke, di sini saya coba lepas dulu keempat baut pada dinamo kipas ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum pernah melakukan pembongkaran harus hati-hati ya, karena di sini memang rentan. Apabila kita tidak tahu stepnya maka bisa-bisa malah patah ya. Oke, sudah terlepas semua bautnya. Kemudian coba kita amati. Nah, di bagian sini dinamonya belum bisa kita lepas karena di depannya ini, di bagian cover depannya ini ternyata harus kita lepas juga ya. Harus kita lepas juga ternyata. Nah, ini bagian cover depannya ini kita lepas juga supaya kita bisa membongkar dinamonya ini. Nah, di sini ada 4 baut ya yang harus kita lepas. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya, apakah dinamo ini bisa kita pisahkan? Ya, ternyata belum ya teman-teman. Di sini ada sejenis penutup yang mana di belakang, di bawah bagian penutup ini ada baut yang harus kita lepas. Nah, di sini ya masalahnya di sini. Jadi kita harus membuka bautnya itu, namun caranya ternyata kita harus melepas bagian batang ini. Batangnya ini harus kita kendorkan bautnya lalu kita tarik. Nah, di bagian dalamnya ini ternyata ada seperti spi ya, seperti pengancing. Nah, ini ternyata harus kita lepas ya teman-teman. Jadi di sini stepnya harus kita lepas terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya awalnya harus dari sini. Kita lepas dulu pengancingnya, kemudian baru bisa kita lepas ankle pada swingnya ini. Lalu di bagian bawahnya ya terdapat penutup baut. Nah, ini bautnya di bawah ternyata teman-teman. Jadi ini yang step awalnya harusnya kita bongkar ini dulu ya, supaya kita bisa mudah dalam hal melakukan proses pembongkaran. Nah, di sini ternyata ada 4 baut yang harus kita lepas, atau mungkin kita coba lepas 2 saja untuk memisahkan antara rotor dan statornya ini. Karena yang mau kita perbenahi adalah di bagian as rotornya ini. Oke, setelah kedua baut terlepas, nah di sini untuk bushingnya bagian depan nampak normal, tidak ada lengket. Kemudian kita perlahan-lahan lepaskan kumparannya ini. Namun jangan lupa untuk pengikat kabel ini harus kita lepas juga ya, karena kumparannya tidak akan bisa kita pisahkan. Nah, oke, selanjutnya di sini masih ada lagi yaitu kapasitor. Nah, ini masih lengket. Jadi kita lepas juga skrupnya.
supaya kita bisa dengan mudah memisahkan antara kumparan dengan bushingnya ini. Oke, di sini kita perlahan-lahan ya lepas. Baik, setelah terlepas, nah seperti ini ya kumparannya ya. Kumparannya masih normal, ini tidak ada masalah. Yang jadi permasalahannya yaitu di sini antara rotornya ini dengan bushingnya ini terjadi cekat atau lengket. Nah, ini coba kita perhatikan. Nah, ini rotornya ini kita putar terasa berat, menandakan bahwa ada masalah di bagian as dan bushingnya ini lengket ya, mungkin kekeringan pelumas. Nah, ini kita coba lepas perlahan-lahan ya. Jadi kita sudah tahu permasalahannya di situ. Nah, untuk mengatasi masalah itu, di sini saya melakukan trik ya, yang mana sudah dipastikan untuk as bushing ini mengalami kerusakan, sedikit aus ya. Karena di bagian depannya ini masih normal, tidak ada masalah. Jadi masalahnya terdapat di bagian belakangnya ini. Nah, as bushingnya ini sudah sedikit termakan karena pemakaian. Jadi seharusnya untuk as bushing ini harus dilakukan pergantian yang baru ya. Baik asnya maupun bushingnya harus kita lakukan pergantian yang baru. Namun di sini saya bisa melakukan dengan penyelamatan ya, penyelamatan dengan cara kita harus geser ya posisinya, karena di sini hanya sekali saja jatahnya kita untuk melakukan perbaikan. Setelah itu mungkin tidak bisa lagi dilakukan perbaikan. Caranya kita menggunakan pelumas yaitu Singer Oil. Nah, saya selalu menggunakan cara ini untuk melakukan perbaikan kipas yang mengalami macet atau dengung ya. Caranya kita oleskan pelumasnya ini, kemudian kita coba bersihkan semampu kita, sebisa kita ya, di bagian asnya ini. Kita perhatikan di sini terdapat sedikit goresan bekas bushingnya ini pada asnya ini. Nah, kalau yang kondisi bagian depan masih bagus, namun masalahnya di bagian belakang sudah terkikis ya. Kemudian untuk bushingnya ini kita bersihkan juga ya. Kita bersihkan juga sampai bersih supaya sisa-sisa kerak yang ada pada bushingnya ini menjadi bersih ya. Nah, ini kita coba bersihkan terlebih dahulu. Jadi untuk cara ini hanya bisa berlaku cukup sekali. Kita lakukan penyelamatan tanpa harus mengganti bushing maupun asnya ini. Namun apabila sudah kita lakukan perbaikan seperti ini, untuk step selanjutnya tidak bisa lagi kita lakukan perbaikan, namun harus kita lakukan pergantian ya pada bagian as maupun bushingnya ini. Oke, selanjutnya kita coba masukkan. Nah, kita tes ya, pada saat kita masukkan ini kita putar sambil kita goyang-goyang. Apabila terjadi kocak atau goyang yang teramat sangat, maka wajib diganti. Namun apabila tidak begitu goyang, nah ini masih bisa kita akali ya. Nah, untuk mengakali as dan bushingnya ini caranya di bagian depan ya, kita coba pindahkan ini ringnya ini. Nah, ini kita pindahkan ringnya ya. Di sini ringnya kita ambil yang bagian depan. Nah, ini. Kemudian kita coba letakkan di bagian belakang ya. Jadi asnya ini seperti tergeser ya, berubah posisinya. Sehingga antara pertemuan as dan bushingnya nanti juga akan berbeda dan mendapatkan sedikit posisi yang pas dan masih normal. Nah, ini oke, kita coba pindahkan ya ringnya ini. Jadi yang tebal bagian depan kita coba letakkan saja di bagian belakang. Nah, seperti ini.
Jadi nanti posisinya juga pasti berubah ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita tinggal atur saja sehingga nanti posisinya berubah. Oke, setelah dirasa cukup ya. Jadi nanti pertemuan as dengan busingnya ini mendapat posisi yang masih normal ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba beri lagi pelumas. Nah, ya, seperti ini. Nah, caranya cukup seperti ini ya, teman-teman. Jadi dengan cara ini saya yakin untuk as dan busingnya ini kembali normal, tidak kocak dan tidak aus, dan kipas bisa bertahan lumayan lama ya teman-teman. Oke, mantap. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tidak dilakukan perpindahan ringnya ini, maka ya sama saja, tidak ada pengaruh. Walaupun kita berikan pelumas ya paling tidak begitu lama, yang terjadi ya seperti ini lagi, akan cekat ya. Namun di sini kita lakukan trik seperti ini supaya kerusakan tidak terulang kembali. Oke, selanjutnya setelah dirasa cukup, kita tinggal mengembalikan saja ke posisi semula ya. Jadi tinggal kita kembalikan, kita rakit kembali ke posisi semula. Lakukan step ini secara hati-hati pada saat melakukan pemasangan kumparan statornya ini ya. Oke, jadi pastikan posisinya pas seperti semula. Dan untuk melakukan proses penyetelan antara rotor dengan stator ini tidak perlu khawatir. Kita bisa ketok-ketok sedikit di bagian bodinya ini untuk mendapatkan pergerakan yang pas antara rotor dan statornya ini. Di sini kita coba ketok-ketok sambil diputar-putar. Apabila rotornya ini terasa ringan ya, menandakan bahwa penyetelan sudah pas. Dan selanjutnya tinggal kita baut saja. Untuk dinamo ini kita baut saja. Oke, setelah kita kencangkan bautnya, pastikan lagi kita ketok-ketok untuk perputaran rotornya ini terasa ringan dan lancar ya. Nah, kita ketok-ketok sedikit saja dan terasa ringan lancar, menandakan bahwa setelan dinamo ini sudah pas ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah ya teman-teman apabila kita melakukan dengan cara step demi step, maka untuk proses perbaikan kipas tornado ini terasa mudah. Oke, untuk membuktikan hasilnya kita bisa tes ya. Ini saya coba tes terlebih dahulu. Saya coba berikan isolasi untuk melihat perputaran dinamo ini. Ya, kita coba tes dulu. Saya coba berikan sumber ya. Posisi sudah on dengan kecepatan sedang. Ya. Oke, untuk dinamonya sudah berputar. Nah, ini nampak ya. Sudah jelas ya. Di sini tidak lagi mendengung. Sudah lancar dinamonya ya. Oke, saya cabut dulu. Ya, saya berikan sumber lagi ya. Mantap. Jadi sangat mudah ya teman-teman apabila teman-teman mengalami masalah pada dinamo kipas. Nah, ini untuk pergerakan move-nya juga sudah normal. Fan-nya berputar ya. Seperti ini ya. Mudah sekali teman-teman. Jadi apabila teman-teman mengalami masalah seperti ini, lakukan step demi step yang seperti saya lakukan. Dan jangan lupa gunakan ini ya, pelumasnya ya, Singer Oil. Jangan yang lain teman-teman, karena inilah harapan saya dalam melakukan proses perbaikan kipas angin. Baik teman-teman, setelah saya lakukan perakitan ulang, nah, di sini sudah saya kembalikan ke posisi semula semuanya. Dan saatnya kita lakukan tes terakhir ya. Di sini saya coba berikan sumber dan lihat. Nah,
Untuk baling-baling fan-nya di sini pergerakannya sangat lancar teman-teman, dan bisa kita rasakan hembusan udaranya ya. Wah, terasa kencang sekali ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.